seterusnya Keluarga Besar Padepokan Sunan Derajat Girinoto, Keluarga Besar Padepokan Mayangkara, Keluarga Besar Tari Sufi Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, masih bisa melaksanakan sholat isya dan witir dengan berjamaah. Ya, semoga amal ibadah kita, khususnya puasa kita dan amalia-amalia yang lain di bulan Ramadan bisa kita laksanakan dengan baik, dengan sempurna seiring ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara-saudaraku semua, ini kita di Padepokan Perahu Kanjeng Sunan Derajat Girinoto. Ya, selamat malam juga ini untuk saudara-saudaraku dari Keluarga Besar Perahu Kanjeng, khususnya Gus Imam Mahmudi Trawulan Mojokerto, yang pada malam hari ini melaksanakan sholawat Perahu Kanjeng ya, acara istiqomah setiap malam 17. Saya juga lupa dan juga baru ingat tadi karena di WA diberi kabar sama dulur Perahu Kanjeng, yaitu Pak Tanto dari Sidoarjo. Ya, kita di sini kita berdoa semoga acara di Perahu Kanjeng Trawulan yang diasuh oleh Pondok Pesantren Siri Al-Laduni, yang diasuh oleh Gus Imam Mahmudi Trawulan, semoga tetap istiqomah, tetap bisa membawa manfaat, barokah, memberikan semangat kepada umat semua, pada saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, khususnya untuk para santri, para jamaah Pondok Siri Al-Laduni. Ya, pada malam hari ini ya, ini kita ganti background ya. Ini background di belakang saya ini adalah apa ini? Dinding saya ini adalah dongkel kayu jati ya, dongkel kayu jati. Ya, karya itu tidak harus membutuhkan uang yang besar ya, karena hampir rata seni atau karya seni itu hampir rata-rata karena alam ya, karena situasi kondisi alam yang ada, terus kondisi sosial yang ada. Ya, ini adanya kita memakai dinding dari dongkel jati ini ya, karena adanya ini ya, karena situasi kondisi pandemi COVID-19 ya, mungkin banyak situasi lockdown, ekonomi juga lemah. Waktu itu saya juga kondisi prihatin, ada kayu banyak tapi mau gergaji, mau belah, tidak punya biaya untuk gergaji, untuk belai papan, kayu menjadi papan. Dan adanya dongkel jati tumpuk-tumpuk di belakang. Wah, ini akhirnya muncul ide untuk muncul ide untuk membuat atau memanfaatkan dongkel jati ini untuk dinding ya, segila ya. Tapi ternyata juga dongkel jati ini juga sebagai isyarah ya, karena dongkel jati kok diangkat di atas ini isyarah untuk alam ini bahwa banyak ya, karena situasi kondisi yang ada sangat prihatin, situasi kondisi bangsa yang banyak pecah belah, yang rancu, banyak kerusuhan, banyak pertikaian dan banyaknya musibah. Ini akhirnya Allah akan
berdiam di rumah, atau bahkan banyak semedi, banyak tirakat di rumah, di gua, di hutan, dan dalam penyamaran. Tapi sekarang situasi ini adanya menggugah beliau-beliau yang sekarang ini masih mestinya dalam pertapaan atau dalam persembunyian atau dalam penyamaran, akhirnya bangkit ya, termasuk para satrio paningit, orang-orang yang mempunyai jiwa satrio, jiwa cinta terhadap agamanya, jiwa cinta terhadap bangsa dan negaranya, akhirnya bangkit untuk gimana bisa mengatasi atau memulihkan situasi kondisi yang ada. Ya, semoga walau dongka jadi ini sebagai isyarah dan sebagai doa kita bahwa semoga para kesatria bangsa ini akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kependem sing diarani watu hitam ya, watu hitam. Ini sudah waktunya timbule watu hitam kelem gabus. Jadi wong-wong sing temen, wong-wong sing mentis, wong sing betul-betul sejati, berilmu sejati, ini akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang gabuk-gabuk, istilahnya yang palsu, ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah kita masuk golongan mana. Saya sendiri juga nggak tentu. Ya, belum tentu kita selamat, belum tentu saya juga asli seperti ini. Ya, kita ngaku harus merasa bodoh aja lah ya. Kita merasa banyak salah, kita merasa banyak dosa. Dengan adanya isyarah seperti ini, berarti kita harus secepatnya untuk koreksi diri, mawas diri, dan ingat akan amanah yang kita terima. Ya, di sini tempat saya untuk tafakur, untuk berdiam diri, ya, banyak berpikir, banyak angan-angan ya, untuk gimana kita menghadapi alam ke depan ini, ya, situasi ke depan. Ya teman-teman, dengan situasi ini harusnya kita harus muncul kreativitas yang tinggi. Ya, kita jangan sampai terpaku atau tercengang atau mati kutu atau putus asa dengan keadaan sekarang ini. Walaupun sebenarnya saya sendiri keadaan saya sangat memprihatinkan sebenarnya. Ya, tapi kan tidak mungkin saya sampaikan kesusahan saya kepada semua orang. Nah, ini makanya kita buat kreativitas untuk penyemangat diri juga, untuk membangkitkan kepercayaan diri juga, ya. Percaya diri, semangat untuk tetap kita duduk, tetap kita melangkah, tetap kita maju sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan cita-cita visi misi kita dalam mengemban amanat, ya, terutama dalam perjuangan kita untuk agama, bangsa dan negara. Ya, di sini kita tidak kok merasa mampu, tidak. Ya, ini semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah, atas ridha Allah, sehingga wujud seperti ini, ya. Tanpa ridha Allah mustahil padepokan ini wujud. Ini kita namakan perahu, ya, perahu kanjeng, ya, karena bentuknya seperti perahu. Dan ini petunjuk ini saya dapat dari waktu saya melekan, ya, melekan di Desa Ngisian, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban. Waktu saya di sana sampai ketiduran dan bermimpi ditemui seseorang untuk membuat perahu.
istilahnya kita beli material, tapi karena material ini sudah ada, jadi kayu-kayu yang ada ini memang sudah ada di sini, ini kita manfaatkan ya. Dan kebetulan pada saat kita membuat Padepokan Perahu ini, bulan Suro kemarin pada Herlah Padepokan Sunan Derajat Girinoto yang ke-22 ini dihadiri oleh Gus Im dari Perahu Kanjeng Trawulan Mojokerto dan Kiai Budi Harjono dari Semarang dan dulur-dulur dari semua wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini sehingga kita resmikan sekalian bahwa Padepokan Sunan Derajat Girinoto yang berbentuk perahu ini ya, karena yang hadir dan meresmikan ini Perahu Kanjeng, sehingga kita beri nama Padepokan Perahu Kanjeng Sunan Derajat Girinoto. Ya, awalnya mau kita beri nama Kendali Sodo ya, tapi karena ada Perahu Kanjeng yang hadir dan bentuknya perahu, sehingga mungkin lebih cocok kita beri nama Perahu Kanjeng Sunan Derajat Girinoto. Ya, dalam arti perahu ini adalah kendaraan ya, ini ibaratnya kendaraan, dan kendaraan pasti ada sopirnya. Kalau mobil atau truk motor ada sopirnya. Kalau kapal ya ada kaptennya, ada nakodanya. Kalau pesawat ya ada pilotnya. Selain pilot juga ada penumpangnya dan barang-barang yang ada. Jadi penumpang ya, semoga kita sebagai pilotnya atau sebagai nakodanya ya, ini ya, semoga bisa amanah, tetap kuat, istiqomah walaupun diombang-ambing oleh ombak yang besar, oleh ujian yang besar. Ya, semoga kita tetap kuat ya, tetap tidak guling ya, tidak terbawa oleh ombak yang besar itu tadi. Dan andaikan kita sebagai sopir truk atau mobil ya, semoga tetap tahan, tetap sabar dalam menghadapi ujian-ujian di jalan, hambatan-hambatan yang ada di jalan ya, pokoknya tahan uji dan tidak sampai ngeblong ya. Ini Perahu Kanjeng ya, ini Padepokan Perahu Kanjeng Sunan Derajat Girinoto, dan harapan kita semoga siapapun yang ada di sini ya, semoga bisa menjadi penumpang yang baik, santri yang baik, jamaah yang baik, dan bisa menjadi orang yang beriman, bertakwa, bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, bagi sesama dan alam seisinya. Karena di sini ngaji kita ya ngaji alam ya. Kita mendidik santri yaitu dengan berwawasan agama, juga wawasan kebangsaan dan wawasan alam. Karena kalau kita tidak tahu wawasan agama, tidak tahu memahami wawasan kebangsaan, tidak memahami wawasan alam, ya kita akan menjadi orang yang keras, kita akan menjadi orang yang ortodok, kita akan menjadi orang yang merasa benar, kita akan menjadi orang yang egois, kita akan menjadi orang yang sombong juga ya, kalau kita tidak berwawasan luas. Ilmu tanpa wawasan maka akan sempit juga langkahnya ya, dalam mengamalkan ilmunya. Walaupun kitabnya segudang, kitabnya selemari ya, tumpuk-tumpuk, tapi kalau tanpa wawasan yang luas ya, mungkin akan kurang manfaat juga, kurang mengena dalam kita menyampaikan ilmu. Karena ilmu itu harus disampaikan dengan kultur masyarakat, dengan tipe atau model masyarakat ya, model seseorang, karakter seseorang harus sesuai ya, harus pas. Tidak walaupun baik
baik pun kalau tidak sesuai dengan karakter seseorang, maka tidak akan bisa diterima. Sebentar ya, kita ambil kopi dulu. Ini mau balik. Tahu? Kopi ya, saudara-saudaraku seiman sebangsa setanah air, ya, untuk ngisi waktu kita teruskan untuk membaca hitung-hitung pangeling, ya, hitung Mayangkara. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sani wa taraji, أطفأت يا جيرة العالمين، يا أهل الجود والكرم، يا أهل الجود والكرم. Rutale jaman wis ketok genah, tuwa nom lanang wadon sampe bocah, wong tuwa loro genah sing salah, eman gepo anak nalika salah, eman gepo anak nalika salah. Brutale jaman wis ketok genah, tuwa nom lanang wadon sampe bocah,
sudah balik, kalau santri, kalau orang Islam ya gimana anaknya setelah 9 tahun sudah apalagi sudah balik ya sudah 15 tahun ke atas, gimana anak mau ngaji, mau melaksanakan sholat. Dan ini kalau orang dulu ya, kalau anak tidak melaksanakan sholat wajib dikepuk, itu boleh dipukul, bukan wajib ya, boleh dipukul. Kalau dulu ya dicetoti, dipukuli ya. Zaman saya dulu kalau kita tidak sholat ya dicetot, dijiwit, ini jiwit nih, dicetoti sama ibu ya, atau potong kita. Tapi kalau dipukul jangan. Bangunan masjid padha jor-joran, ketoke api mung kanggo pameran, jerone sepi lawang kancingan, kiyaine males kurang bayaran, kiyaine males kurang bayaran. Bangunan masjid padha jor-joran, ketoke api mung kanggo pameran, jerone sepi lawang kancingan, kiyaine males kurang bayaran, kiyaine males kurang bayaran. Ini pesan juga untuk para takmir masjid ya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bahwa masjid tidak sekedar baik bangunan, tetapi jangan sampai karena kita mikir baiknya bangunan, bagusnya bangunan, tapi hanya untuk pameran saja, tapi isinya kosong. Yang penting gimana masjid ini menjadi makmur. Itu yang namanya memakmurkan masjid itu bukan berarti tidak harus bangunannya yang baik, menaranya yang tinggi-tinggian, lampunya yang gemerlapan, tetapi gimana masjid ini banyak jamaahnya, banyak santrinya, yaitu yang penting di situ ya. Padahal hampir sekarang ini masjid-masjid hampir ada kiainya, ada ustadznya, bahkan desa-desa ini banyak yang mengambil ustadz dari pondok pesantren ya untuk memakmurkan masjid, diisi dengan TPQ, dengan pengajian-pengajian. Tapi banyak yang tidak berkembang dengan otomatis karena hampir rata orang sekarang berpikir kapitalis, berpikir tentang gaji, tentang bayaran ya, sehingga memakmurkan masjid pun juga terbatas. Ini pesan juga untuk takmir masjid atau panitia pembangunan masjid ya, ini gimana masjid ini bisa terbangun, bisa makmur, tidak hanya dari sisi bangunannya saja, tetapi betul-betul isinya ya, terutama yang prihatin sekarang dimanapun ini masjid-masjid pada dikancing ya, malam dikunci ya, ini kurang pas. Ini termasuk menghilangkan kewibawaan, menghilangkan keramatnya masjid. Kita harus yakin bahwa masjid itu sudah ada yang dijaga oleh Allah SWT dengan para malaikat-malaikatnya. Kalau dulu, zaman dulu itu orang tidur masjid aja, anak tidur masjid kalau tidak benar akan diwedeni, diketoki atau diipeni dengan goib yang menjaga masjid. Jadi kalau dulu dianggap masjid angker ya atau keramat, itu memang kewibawaan masjid. Kalau orang, insya Allah kalau orang mau jamaah betul, mau sholat i'tikaf betul, ya tidak akan diganggu. Tapi kalau orang ke masjid hanya main-main aja, orang ke masjid hanya dulinan, ya akan diganggu oleh jin. Tidur aja kalau tidak benar di masjid itu dulu akan diketoi atau diwedeni
diwedeni ya, atau dihantui oleh gaib yang menjaga masjid ya. Itu kita harus yakin ya, nggak perlu dikancing ya. Saya sendiri kalau malam-malam tengah malam atau pas musafir atau pas bepergian masuk masjid terkunci gitu sudah ngeres ya. Kadang udah males ya. Jadi kita jangan sampai hanya konsentrasi kepada bangunan tapi konsentrasi kepada isi ya. Dan kalau kita konsentrasi kepada bangunan akhirnya kita lupa bahwa masjid tempat ibadah tidak boleh dicampuri oleh politik, tidak boleh dicampuri oleh dana-dana atau uang dari hasil haram ya, dari hasil subhat ya, itu bahaya sekali karena banyak orang masyarakat saat konsentrasi kepada bangunan masjid akhirnya tidak peduli ini uang dari mana ya. Bahkan mewajibkan orang untuk urunan ya, untuk nyumbang masjid dengan ketentuan dengan ditentukan itu pun juga rentan untuk tercampur dengan uang-uang subhat atau sumbangan-sumbangan yang mungkin kurang ikhlas ya, itu sangat pengaruh sekali. Ya ini bedanya masjid zaman dulu dengan masjid zaman sekarang ya. Jadi kelihatan aja sekarang masjid gemebyar di mana-mana, bangunannya megah-megah tapi isinya kurang. Dan jamaah sendiri juga seperti itu ya. Ya juga terbatas. Ini kita ini koreksi dan ini pengiling untuk kita dan kita harus sadar kenapa Allah menurunkan bala, kenapa Allah menurunkan musibah yang besar seperti ini ya mungkin karena itu. Itu dengan adanya COVID-19 ini mari kita ambil hikmahnya bahwa ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menata niat kita dalam setiap langkah kita, setiap kita beribadah sehingga terjaga keikhlasannya ya. Iku dadi tondo para kiamat sarune jaman ulama rakyat wis ora mikir rusake umat mikir awake pokoke kramat mikir awake pokoke kramat iku dadi tondo para kiamat sarune jaman ulama rakyat wis ora mikir rusake umat mikir awake pokoke kramat mikir awake pokoke kramat ya. Walaupun sudah kita ada pesan ada dawuh bahwa selama di dunia ini masih ada adzan, insyaallah masih belum kiamat ya, masih belum ada kiamat. Selama masih gemebyar berkumandang adzan, berkumandang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah kiamat masih lama. Tetapi mari kita berpikir secara hakikat. Kalau hanya sekedar bacaan, kalau hanya sekedar ucapan, kalau hanya sekedar suara, ya mungkin orang Kristen pun, orang kafir pun, orang lain agama pun mereka bisa mengumandangkan seperti apa yang kita kumandangkan ya. Tapi pada hakikatnya isi daripada adzan itu, isi daripada kalimat thayyibah, isi daripada sholawat ini yang perlu kita ugemi ya, perlu kita kaji. Jadi tondo kiamat wis masjid padha jor-joran, bangunan masjid padha jor-joran ini sangat bahaya sekali dan sarune zaman ulama rakyat ya. Jadi ora pantes sekarang ini kiai diatur oleh rakyat. Jadi kiai ustadz diatur rakyat karena hampir rata-rata
ustadz yang diambil oleh mungkin diperbantukan atau diminta untuk membantu berjuang di desa terpaku kepada bayaran atau gaji ya. Nah, ini yang saru ya. Akhirnya apa? Para ustadz tidak berani untuk mengambil langkah karena terpaku kepada pengurus TPQ atau pengurus masjid yang pengurusnya juga tidak pernah mondok, kurang ngerti tentang agama. Itu hampir terjadi di mana-mana. Jadi banyak ilmu yang dari pondok pun kadang-kadang tidak tersampaikan karena terbatas dengan program yang ada di desa, yang kalau ustadznya tidak cerdas, kalau ustadznya tidak mempunyai keberanian, takut salah, takut dimusuhi ya, karena tidak cocok. Karena apa, zaman sekarang ini orang kalau bicara hukum betul, menyampaikan kitab dengan apa adanya justru malah dicaci, justru malah dimusuhi ya, dianggap nyinggung, karena dianggap nyindir. Nah itu padahal kita para ustadz, para gus, para kiai ini menyampaikan hukum agama yang sebenarnya. Nah, contoh kita menyampaikan tentang riba ya, itu malah lebih kejam, itu pasti musuhnya banyak karena hampir rata kita menjalani riba. Apalagi kita menyampaikan tentang korupsi ya, pokoknya riba lah ya, riba, perkara-perkara yang haram, harta subhat ya, ini hampir rata kalau kita ini sampaikan dengan hukum, sesuai dengan hukum yang ada, ini pasti menimbulkan permusuhan, pasti menimbulkan fitnah, orang tidak senang ya. Ini kalau ustadznya tidak tegas, terpengaruh dengan situasi masyarakat, akhirnya hukum yang disampaikan tidak semestinya, tidak sesuai dengan kitab, akhirnya diambil yang paling ringan yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah ini kejadian yang terjadi dari yang namanya sarul di zaman ulama rakyat. Jadi malah kita mengikuti rakyat, bukan kok rakyat mengikuti arahan para ulama atau para kiai, tetapi kiainya yang mengikuti masyarakat. Apalagi yang sudah hubud dunya, apalagi ya ustadz yang ada yang di panggung yang memang untuk arah ke duniawi ya, ini malah lebih parah lagi, karena pasti ngajinya gimana disenangi oleh masyarakat ya, adanya banyak musik, adanya banyak sampai terlalu banyak dagelnya, ini karena supaya masyarakat seneng, masyarakat suka supaya laris. Nah ini juga salah juga ya. Nah itu yang terjadi sekarang ini, dan ini walaupun kelihatan kebiar agama tapi isinya kosong. Kelihatan banyak orang pendengar datang di acara pengajian karena kiainya yang humor, kiainya yang selalu membawa kesenangan sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat, tapi isi daripada agama itu sendiri kurang, hikmatnya kurang ya. Akeh wong pinter ninggal waleran, wis padha muncul kiai dadi dagelan, iku dadi tondo petenge jaman, yen ora ngono ora kumanan, yen ora ngono ora kumanan. Ya kita ulang lagi. Akeh wong pinter ninggal waleran, wis padha muncul kiai dadi dagelan, iku dadi tondo petenge jaman, yen ora ngono ora kumanan, yen ora ngono ora kumanan. Jadi sekarang para dai kalau tidak ada guyonnya, itu selingan-selingan musik ya, atau dagelan, ini kurang menarik ya, kurang laris
kita ngaji seperti ini, ngaji apa adanya, justru malah tidak diterima oleh masyarakat, kecuali di kalangan santri ya, di pondok pesantren atau di intern di dalam pondok itu mungkin masih bisa. Tapi kalau di masyarakat, wah itu pasti ditolak. Dan akhirnya kalau kiainya ini betul-betul niat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya Allah itu tidak diperdulikan ya. Tapi yang rusak itu kalau kiainya butuh laris ya. Ya butuh laris, akhirnya wis ngakal-ngakal piye carane laris wong seneng, akhirnya nuruti kemauan masyarakat yang akhirnya yaitu tuntunan menjadi tontonan nanggap kiai ya, ceritanya nanggap kiai namanya tuntunan menjadi tontonan, sing tontonan menjadi tuntunan. Akhirnya yang dinut, yang didengarkan oleh masyarakat, oleh umat guyonnya, jadi tontonannya atau musiknya, lagunya, bukan isi daripada ceramah itu sendiri. Ya mereka senang hadir hanya karena kiainya senang, karena guyokno ya, karena guyon, tapi tidak akan menjadikan hidayah ya. Ya yang diingat paling ya hanya guyonnya itu tadi, pulang sudah lupa isi daripada ceramah itu sendiri. Ya boleh guyon, ya itu hanya selingan sekedar ya, tapi ya jangan terlalu nemen ya, terlalu parah. Ya diberi berapa persen lah ya untuk guyon supaya rileks gitu aja. Tapi kalau guyon sampai menghilangkan inti daripada tema itu tadi, inti daripada ceramah itu tadi, yaitu yang bahaya sekali. Yaitu hampir mayoritas yang keluar dari itu adalah karena kiai ini butuh laris ya, butuhnya laris. Kiai butuh laris ya orang biasa yes. Ya tidak ada bedanya dengan orang umum ya. Sarjana itu mungkin lebih pintar ya. Jadi itu menghilangkan kewibawaan, menghilangkan keramat para kiai. Dan untuk itu banyak ada istilah nek wong biyen niku bodoh, goblok ya, tapi mandi ya. Mandi dungane karena ilmu yang didapat itu betul-betul diamalkan, dijalankan, dan betul-betul sendika dawuh sama para ulama, para kiai. Kalau sekarang banyak wong pinter tapi orang mandi karena tidak benar ya. Ya mungkin termasuk saya juga, ini masih kurang benar sehingga kurang dinut juga sama umat. Ya orang dinut, tidak dinut itu macam-macam ya. Itu ya karena mungkin SDM-nya yang kurang, ilmunya yang kurang, cara penyampaiannya yang kurang ya. Tapi bisa dibedakan mana kiai yang betul-betul berjuang, yang istilahnya ada guyon tapi karena hanya sekedar menghibur atau rileks aja, atau karena memang sengaja dibuat guyon karena biar orang seneng dan laris, nanggap laris, sehingga sampai budgetnya aja luar biasa, budgetnya mahal sekali ya, sampai kadang-kadang umat ingin ngundang aja nunggu waktu berapa tahun karena untuk nyelengi uang, karena butuh jumlah biaya yang besar untuk menghadirkan seorang kiai tersebut karena laris, kiai terkenal ya. Tapi itu mayoritas orang tidak melihat dari isi daripada ceramah, tapi yang didengar hanya guyonnya saja. Wujute peteng mesti tabrakan, rebutan bener dalile Quran. Sing siji wani bener mergo bayaran, sing siji moh kalah demi kebenaran, sing siji moh kalah demi kebenaran. Wujute peteng mesti tabrakan, rebutan bener dalile Quran. Sing siji wani mergo bayaran, sing siji moh kalah demi kebenaran, sing siji moh kalah demi kebenaran.
peteng zamane mesti banyak tabrakan ya. Walaupun yang dipakai dalile Quran, walaupun bersumber dari Al-Quran, dalil-dalil yang dipakai, tapi karena niatnya ini ya satu, ada yang niat karena bayaran, karena butuh laris, butuh bayaran akeh, atau dibuat pekerjaan, dibuat komersil. Ya ada yang satu yaitu yang betul-betul demi hukum, betul-betul demi kebenaran. Banyak zaman sekarang dalil-dalil di syariat ya. Agama dikumandangkan takbir ya. Syariat tapi bukan karena menguatkan hukum, tapi karena kekuasaan. Ya ini banyak dalil-dalil dikeluarkan hanya untuk membunuh lawan. Dalil-dalil dikeluarkan hanya untuk mateni konco. Dalil-dalil dikeluarkan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongannya, sehingga tidak menjadi dalil yang rahmatan lil alamin, bisa diterima oleh semua manusia. Padahal Nabi diturunkan adalah untuk sebagai rahmatan lil alamin, memperbaiki akhlak yang baik ya. Akhlak yang kurang baik gimana mempunyai akhlak yang baik, tidak peduli agama apapun, tidak peduli dari golongan apapun, dari suku apapun ya. Ini mestinya dalil Quran itu kalau yang menyampaikan tidak mempunyai kepentingan pribadi, tidak mempunyai kepentingan golongan, tidak mempunyai kepentingan hubud dunya, tidak mempunyai kepentingan kekuasaan, pasti dalil itu akan bisa diterima oleh semua elemen, semua masyarakat, semua manusia, dari golongan apapun, dari suku apapun, bahkan agama apapun, aliran apapun, pasti bisa menerima. Adanya tidak menerima ya karena di situ ada kepentingan tersembunyi, ada udang di balik batu, ada udang di balik rempeyek. Insyaallah kalau kita menyampaikan hukum dengan sebenar-benarnya, walaupun fatal, insyaallah tidak akan menjadi fatal. Tapi kalau kita menyampaikan hukum dengan banyak kepentingan, dengan ramuan-ramuan, dengan akal kita, sesuai dengan akal kita atau nafsu kita, walaupun kayak baik tapi jadinya tidak baik ya. Saya sendiri sering melakukan ya, sering praktek mana kalau pada saat kita ikhlas betul, pada saat setengah ikhlas, pada saat ada pamrih, akibatnya apa? Nah, ini kita sudah merasakan sebab akibat itu tadi, sehingga kita berani untuk menyampaikan, dan saya tidak malu ya untuk menyampaikan ini karena apa? Baik jeleknya, manfaat atau tidak manfaatnya, ini kita sudah merasakan ya, dari pengalaman dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, didawuhkan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula elingo kanthi waspada supaya slamet pengaruh palsune dewa. Akeh wong majak kiai sejatine buta, ketoke ngaji tapi dodol agama, ketoke ngaji tapi dodol agama. Mula elingo kanthi waspada supaya slamet pengaruh palsune dewa. Akeh wong majak kiai sejatine buta, ketoke ngaji tapi dodol agama, ketoke ngaji kanggo pangupa jiwa. Nah, ini pukulan berat untuk kita ya, para ulama ya, para kiai, termasuk saya ya, saya pribadi. Ini pengiling untuk saya pribadi juga, bahwa kita jangan sampai terpengaruh dengan palsune dewa,
oleh kiai ya, ya karena apa ini yang akan menjerumuskan kita ya. Jadi akeh macam kiai cara palsune dhewe, maksud dhewe itu yang dimaksud adalah para kiai, para pandito atau orang yang disepuhkan. Karena apa? Agama sudah dibuat bisnis, agama dibuat alat untuk bisnis, agama dibuat alat untuk mencari kekuasaan, agama dibuat alat untuk mengumpulkan harta benda. Ini yang dikatakan ulama su, ulama sing olo ya, ulama su bukan ulama akhirat ya. Untuk itu karena sekarang sudah zamannya, kita tidak perlu untuk saling membenci, untuk saling mengolok-olok, tetapi ini masukan ini adalah untuk koreksi dan waspada, menata niat kita untuk kembali ke seperti awal, yaitu gimana kita betul-betul niat ikhlas dalam kita beribadah, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk gimana kita mendapatkan ilmu yang manfaat, untuk gimana kita menjadi orang yang manfaat bagi manusia yang lain. Itu yang saya sampaikan ya, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kekhilafan, ada ketersinggungan yang kita sampaikan, dan jelas ini koreksi untuk kita semua ya, untuk kita semua dengan situasi kondisi alam yang ada ini, sehingga hidayah Allah akan diturunkan, sehingga ridha Allah akan diturunkan kepada kita semua. Ya, terima kasih untuk semuanya. Dan saya akan baca siapa-siapa yang hadir dalam siaran langsung ini. Ya, alhamdulillah banyak teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih katanya untuk saudara Eko Herianto dari Tegal. Eko Herianto ini dari Pondok Pesantren Al Madani dari Tegal ya. Pondok Pesantren Al Madani dari Tegal. Juga ada penyok ini, siapa ini saya lupa ini ya. Terima kasih kehadirannya Gus Iqbal Alawi. Masya Allah, kangen Gus, ini Gus Iqbal Alawi ini dari Sidoarjo, putra dari Gus Muhammad ya, Pondok Pesantren Milenium ya. Ini Iqbal Alawi ini Gus, ini putra dari Gus Mat atau Gus Muhammad atau Gus Khairul Afendi ya, ini dari Sidoarjo Pondok Pesantren Milenium Sidoarjo ya. Kang Ma'ruf, selamat malam, terima kasih kehadirannya ya. Wes Al-Kornen atau Ali Setia, terima kasih kehadirannya, kapan kesini, ku tunggu ya. Ya, mohon maaf kalau kurang kedengaran ya. Ye Alwi, Klambi Siji Asegaf, ini Ye Alwi dari Mbabat, terima kasih kerjanya. Mohon maaf belum bisa silaturahim ini. Agus Eduartama Wijaya ya, terima kasih kehadirannya. Ya, mohon maaf kalau tidak kedengaran ya. Alistia ya, Mulia foto legender, ini siapa ini ya, kurang paham, terima kasih ya. Kang Kholik ya, terima kasih Kholik Al Insomniah, ini dari Bangsor atau Bangser Pati, dari Batangan Pati ya, terima kasih kehadirannya.
Ahmad Andriawan, ya terima kasih kepada Yasin Fadilah. Ini apa? Terima kasih juga kehadirannya. Lanjut Kang Yudi, terima kasih. Anoy Soekarno, ya ini termasuk gitaris ya. Ini dari Cirebon, ya, termasuk sering tetangga dari Bang Charlie ya. Ya terima kasih. Ya Inun, terima kasih adanya. Gus Toha, terima kasih selalu nyimak, selalu hadir, tambah pangestu, tambah doa bidoa ya. Ya Muhammad Faid, ya Mustaqim, terima kasih. Mohon maaf belum bisa hadir. Gus Ganung ini dari Pondok Pesantren Pondok Budu ya, Pondok Darul Falah, Pondok Budu, Taman Suwu, Grobogan, Toroh dari Toroh Grobogan, Jawa Tengah. Ini beliau selain gondrong, ganteng, ini cakep, ini juga pendekar juga, ini pendekar pagar Nusa. Ya Pak Warno, terima kasih kehadirannya. Ya semoga aman-aman selalu. Nur Habibi, ya terima kasih kehadirannya Kang Nur Habibi dari Demak ini. Al Jabar Muhammad Al Jabar Dikrullah, ini Anton, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf kalau kurang jelas suara saya ya, karena tadi tidak pakai mic. Ya Kang Dwi Sulistyo, ini bos Pintu Harmonika, bos Porang ya. Bos untuk tanaman, bos apa ini, Kates California ya, pokoknya beliau ini manajemen juga marketing juga produsen ya. Semoga macam-macam, beliau ahli dalam segala bidang ini. Kalau butuh konsultasi apapun bisnis ya, ini dari Mas Dwi Sulistyo ya. Ya ini Kang Yudi, Gus Yudi ini ya memang harus laris ini. Ya gimana laris ini bukan tumbuh ya. Ya gimana orang seneng sama kita, orang senang, tapi di sisi lain hati kita harus tertata gitu loh. Ya bukan kok terus mutlak, nggak boleh guyon gitu, ndak ya. Ya mohon maaf Gus Yudi, ya ini memang sekarang ini kalau hanya konsentrasi laris ya lucu ya, karena nanti ngilang no Yoni itu Yoni ya. Insyaallah kalau meleknya kuat, tirakatnya kuat, ya, wibawanya juga besar. Ya, jadi wibawa ini yang penting. Jadi semua orang yang kita ceramai, dawuh-dawuh, dalil-dalil yang kita sampaikan, pesan moral yang kita sampaikan, insyaallah mudah untuk diterima. Ya gimana ndak butuh laris tapi otomatis laris, itu yang saya suka ya. Nggak butuh dianggap tapi otomatis dianggap, nggak butuh di depan tapi otomatis bisa di depan ya, karena SDM, karena memang mampu ya, bukan karena ingin di depan tapi memang sudah seiring ridha Allah memang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah pengen laris tapi otomatis laris. Nggak usah kepengin disenengi wong ya, tapi otomatis orang akan seneng ya. Ya kadang ya apa gunanya kita ngaji hikam itu untuk menjaga hati kita, jangan sampai kita ongso-ongso, jangan sampai kita menjadi orang yang sok benar, jangan sampai kita menjadi orang yang kemenungsan ya. Ini tujuan kita ngaji hikam, yaitu untuk menata hati, gimana menyikapi situasi kondisi zaman seperti sekarang ini ya. Ya gimana dalam menghadapi zaman seperti ini tetap kita bisa menyampaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan
sesuai dengan kultur karakter masyarakat. Insyaallah kalau kita sebagai orang yang cerdas, para dai bisa melihat karakter masyarakat, kultur masyarakatnya, ya insyaallah dimanapun bisa diterima ya. Ya dengan musik kita bisa berdakwah ya, dengan syair kita bisa berdakwah, dengan seni-seni yang lain kita bisa berdakwah. Tapi seni itu hanya sebagai sarana. Tapi jangan sampai kita meninggalkan inti daripada tujuan kita itu gitu loh. Kalau sampai kita meninggalkan inti daripada tujuan itu, ya itu yang susah ya. Nah, itu pasti jadi ulama su itu nanti. Ya, walaupun saya sendiri termasuk masih sok lah. Ya saya sendiri masih banyak kekurangan ya, masih banyak yang banyak salah ya. Jadi itu tujuan kita, apalagi kita sering, apalagi yang sudah ngaji ihya ya, sudah ngaji bidayah ya, apalagi di bidayah sangat keras sekali itu, sudah jelas sekali ya, golongan ulama mana ada 3 golongan disebutkan itu, ada yang betul-betul murni mencari ridha Allah, murni mencari ilmu untuk mahabbah makrifat pada Allah, itu yang bejo. Nah, sing memang niate untuk komersil, wah ini bahaya sekali itu. Makanya jarang berani sekarang orang buka buka apa ini bidayah. Ngaji hikam pun kalau betul-betul dibuka betul ya, jarang yang berani mengungkap masalah isi daripada hikam, pasti banyak orang tersinggung. Ini ada contoh Gus Toha itu, Gus Toha Batang ini hadir ini beliau sering menyampaikan isi daripada syair-syair atau tulisan-tulisan yang ada di hikam. Tapi itu padahal sangat menyinggung sekali dengan situasi kondisi sekarang ini. Banyak kadang-kadang orang yang karena penuh kepentingan duniawi akhirnya atau kepentingan golongan atau kepingin laris itu tadi, akhirnya tersinggung dengan bahasa-bahasanya Gus Toha. Padahal itu sebagai peringatan ya. Nah, kalau saya terang-terangan pakai syairan itu ya, ini kadang-kadang kelihatannya kayak langsung nyinggung atau nyindir gitu. Padahal kalau beliau baca kitabnya sendiri ya pasti tersinggung semua, apalagi kalau kita sudah bahas hikam ya, kita bahas tasawuf, kita bahas ihya, kita bahas bidayatul hidayah. Wah, ini luar biasa, ini pasti kita terhantam dengan sendirinya ya. Makanya perlunya kita ngaji yaitu untuk mengingatkan diri kita sendiri ya. Jadi kiai adanya membaca kitab dengan terang-terangan, jangan sampai kiainya sendiri takut untuk dikritik ya. Kadang-kadang yang menjurus kepada dirinya sendiri kadang-kadang dilewati ya, itu susah itu ya. Ya, tujuan kita ngaji untuk mengingat kembali dasar-dasar yang pernah kita terima, kitab yang pernah kita ngajeni. Wong ahli hikam kok kadang-kadang takut saingan, ya lucu ya. Apalagi bahasanya sudah bahasa hikam, tapi takut kesaingan, takut dimusuhi orang, ya, takut kalah, ya, itu lucu sekarang ini ya. Banyak itu terjadi di lapangan. Jadi jangan sampai kitab itu hanya untuk referensi aja, untuk menang-menangan aja ya. Itu sudah ada di bidayah semua. Makanya ini dari syair-syair kita yang termasuk syair Mayangkara oleh Gus Malik Joko Sembung ini, itu isi daripada isi daripada hikam, isi daripada Bidayatul Hidayah dan kitab-kitab yang lain, Minhajul Abidin ya, itu sudah ada semua ya. Cuman ya itu tadi, kalau kita menyampaikan dari kitab kadang-kadang hanya keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, hanya sekedar lewat gitu loh. Dianggap dibaca biasa gitu aja, kurang dikaji ya. Tapi kalau kita ngomong apa adanya langsung keras, wah dianggap ngancam ya, itu enggak ya. Itu memang kita sadar ya, kita menyadari, saya sendiri menyadari situasi kondisi sekarang
bahwa kita tidak mudah untuk menjadi seorang dai, tidak mudah untuk melaksanakan, mengeterapkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, karena hampir mayoritas orang menilai dari sisi materi, menilai dari sisi kewibawaan, kekuasaan, kekayaan. Kiai pada montoran rapayu, ya. Nek kiai nggo mobil apa meneh mobile Fortuner ngono ya payu, ya. Nek kiyaine kaya kula gak duwe apa-apa, motor ora duwe, mobil ora duwe. Nah, iku ya ora payu. Ya itu bukan kita iri ndak, tapi itu yang terjadi di masyarakat juga seperti itu, ya. Jadi ini untuk koreksi, masukan untuk teman-teman semua, kita saling menyadari dan saling mengisi dengan situasi kondisi, jangan sampai syiar kita itu tidak sesuai dengan harapan. Ya itu ya, ini Gus Tuha juga menjawab bahwa Gus Tuha sering saya kaji bahasa-bahasa hikamnya yang disampaikan lewat Facebook, ya. Di Facebook itu sangat betul-betul bagi orang yang hatinya kurang bersih atau kurang lapang, ya jelas kesinggung, ya, dianggap mateni sandang pangane. Gus ya, ya Gus Tuha ini tampil ya, itu dianggap mateni sandang pangan. Kalau kita syairkan seperti terang-terangan, wah apalagi lebih kejam lagi. Kalau bahasa hikam kan mungkin lebih halus ya, lebih filsafat, bahasa-bahasa saneponya itu keras ya. Kalau dengan tudingan langsung ya kita dianggap sok suci. Saya sendiri mungkin dianggap sok suci. Alah kaya bener-bener roh ya, Lukman ya ora bener ya. Itu pasti seperti itu. Ya itu bukan masalah itu ya, kita sampaikan ini yang paling utama adalah untuk koreksi bagi saya sendiri dan hantaman berat, pukulan berat untuk diri saya sendiri ya. Dan itu pasti karena saya juga orang lapangan, sering berinteraksi dengan siapapun dari berbagai elemen, karena saya juga sering terjun di forum-forum keagamaan, forum-forum kebangsaan yang selalu membahas tentang premanisme, radikalisme, dan terorisme. Yang jelas kita harus paham tentang lintas agama, lintas paham, lintas etnis ya. Itu sudah saya lakukan dan saya pelaku sehingga saya betul-betul hafal situasi di lapangan. Bahkan kadang-kadang males keluar. Jadi sekarang ini saya agak-agak males keluar, males kumpul di forum-forum tersebut karena ya ujung-ujungnya mayoritas adalah duit lagi. Ya, yang dibahas duit, bahkan sampai lupa tujuan atau niat awalnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya demikian yang saya sampaikan. Terima kasih untuk dulur-dulur semua yang sudah hadir pada siaran saya. Semoga bisa saling menguatkan, saling koreksi, dan saling menutup dengan kondisi yang ada sekarang ini. Insya Allah alam yang akan berbicara, Allah sendiri yang akan menentukan semuanya, dan terutama untuk saya sendiri ya, doanya semoga apa yang saya sampaikan untuk pengingat juga untuk diri saya sendiri, dan saya bisa istiqomah, bisa koreksi, bisa lebih waspada, bisa dimaafkan segala dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa pribadi saya, dosa terhadap keluarga saya, dosa terhadap umat, dosa terhadap para santri, para jamaah saya. Semoga Allah betul-betul memaafkan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.